Semangat pagi, perkenalkan nama saya Magdalena Juliana Turnip. Saya dari S1 TT07D, nomor induk mahasiswa 19101141 dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Video ini saya buat sebagaimana untuk memenuhi nilai proses pada praktikum mikroprosesor yang diampu oleh menjelaskan dosen Pak Ali mengenai modul GSM dan komunikasi serial. Jadi tujuan praktikum modul 4 ini ada 5. Yang pertama, mampu mengetahui cara menggunakan komunikasi serial pada Arduino. Kedua, mampu mengakses modul GSM SIM800C. Ketiga, dapat mengetahui perintah-perintah IT commands dasar pada SIM800C. Keempat, dapat melakukan pengiriman dan pembacaan SMS, menerima dan melakukan panggilan telepon, serta melakukan koneksi GPRS pada modul GSM SIM800C. Dan yang terakhir, mampu membuat sebuah program otomatis untuk melakukan SMS, panggilan telepon maupun koneksi GPRS. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu komunikasi serial. Jadi pada sebuah papan Arduino dibekali beberapa pilihan protokol komunikasi data, yakni serial asinkron dan serial sinkron 12C, TWI, dan SPI. Nah, yang dimaksud dengan serial asinkron ialah protokol komunikasi serial yang tidak memiliki jalur clock sinkronisasi, dan sebaliknya protokol komunikasi serial sinkron memilikinya. Kemudian software serial adalah library Arduino yang mampu mengubah pin digital menjadi pin serial. Nah, dengan demikian Anda dapat melakukan lebih dari satu pin serial pada papan Arduino Uno yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. SIM800C adalah salah satu modem GSM GPRS yang bekerja di 4 band frekuensi, yakni 850, 900, 1800, dan 1900 MHz. Sedangkan GPRS-nya mengadopsi teknik multi-slot kelas 12/10 dan mendukung skema coding GPRS CSI CS4. Yang ketiga, komponen AT Commands SIM800C. Jadi AT Command merupakan kepanjangan dari Attention Command dan selalu digunakan untuk memulai pengiriman baris perintah dari terminal equipment atau TE kepada terminal adaptor atau TA. Nah, AT Command yang diberikan kepada modem GSM CDMA dilakukan untuk melakukan sesuatu hal. Jadi setiap versi dari modul GSM memiliki daftar AT Command tersendiri yang biasanya dikumpulkan dalam satu e-book PDF. Untuk SIM800C sendiri, AT Command yang digunakan adalah SIM800 series _AT Command di manual _V109. Nah, dalam modul 4 ini akan terdapat 5 percobaan dalam merangkai rangkaian menggunakan SIM800C dan cara mengaksesnya. Nah, yang pertama itu karena kita menggunakannya dalam software di laptop, jadi komponen atau software yang diperlukan ialah Proteus dan Arduino. Nah, yang pertama itu kita menyiapkan komponen board Arduino Uno, modul SIM800C, SIM card, serta kabel jumper male to male secukupnya. Jadi pasang antena dan masukkan SIM card ke dalam modul GSM SIM800C seperti gambar yang ada pada modul. Nah, untuk percobaan pertama itu kita diminta untuk cara mengakses SIM800C. Dan untuk percobaan yang kedua, kita diminta bagaimana cara membaca semua pesan. Untuk percobaan yang ketiga, untuk percobaan yang ketiga kita diminta melakukan dan menerima panggilan telepon.
Percobaan keempat, kita diminta untuk mengkonektivitas GPRS untuk get HTTP. Dan terakhir, percobaan kelima, kita diminta untuk cara kirim SMS dengan kode program. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan pertama menggunakan SIM 800C. Jadi setelah kita membuka software Proteus, kita akan mencari komponen di dalam Arduino yang bernama SIM900D Green. Kemudian kita letakkan di sisi kiri lembar Proteus, dan komponen kedua kita pakai virtual terminal. Jadi di percobaan pertama ini kita hanya membutuhkan 2 komponen saja untuk melakukan percobaan pertama. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menghubungkan RxD virtual terminal ke TXD komponen SIM900D Green. Begitu juga sebaliknya, bagian RxD SIM900D Green kita hubungkan dengan TXD virtual terminal. Setelah itu kita akan memasukkan bentuk komen ke dalam SIM900D nya. Kita ambil dari library Proteus yang telah disediakan. Kita klik OK dan kita tekan SIM900D nya dan kita runkan. Nanti hasilnya seperti ini. Di virtual terminalnya akan terdapat komen yang akan kita ketik. Jadi di dalam modul 1 percobaan pertama ada perintah beserta fungsinya. Jadi kita akan mengetik perintah AT di dalam virtual terminal tadi. Kita klik AT, setelah itu kita enter. Ketika kita enter perintah AT-nya, maka akan muncul keluaran OK. Artinya tes AT comment berhasil. Artinya SIM900D berhasil digunakan. Untuk perintah kedua, kita mencoba perintah AT plus scope tanda tanya. Fungsinya ini untuk mengetahui nama provider kartu GSM. Ketika kita masukkan perintah AT COPS tersebut ke dalam virtual terminal, dan setelah kita enter, akan muncul Termobile. Artinya ya tadi nama provider kartu GSM-nya ialah Termobile pada percobaan ini. Perintah selanjutnya kita coba AT-CGMI, di mana perintah ini untuk mengetahui nama atau jenis ponsel. Setelah kita enter, ternyata nama atau jenis ponsel pada SIM900D ini yaitu SIMMCOM_LTD. Untuk perintah selanjutnya kita mencoba perintah AT-CGMM untuk mengetahui kelas ponsel, dan ternyata ketika kita enter, kelas ponsel pada SIM900D ini yaitu SIMCOM_SIM900D. Untuk perintah AT-CBC, di mana untuk mengetahui level baterai, ternyata tidak terbaca. Kemudian kita mencoba perintah AT-CGSN untuk menanyakan serial number modem. Terbaca bahwa di virtual terminalnya dihasilkan nilai 86998801201895. Untuk perintah AT-CGMR mengecek versi keluaran modem juga tidak terbaca ya teman-teman. Untuk perintah yang terakhir yaitu AT plus CUSD, di mana fungsinya menjalankan perintah USSD, bahwasanya perintah tersebut pun tidak bisa terbaca oleh perangkat virtual terminal.
setelah percobaan pertama selesai kita lakukan, kemudian kita lanjut pada percobaan kedua. Nah, saya beritahu bahwa percobaan kedua, percobaan ketiga, dan percobaan keempat memiliki rangkaian dan komponen yang sama digunakan pada percobaan 1. Jadi nanti untuk percobaan 2, 3, dan 4 kita membuktikan perintah yang telah disediakan pada tabel modul untuk dibuktikan dalam virtual terminal. Jadi kita di sini hanya memasukkan perintah yang sudah ditentukan pada setiap percobaan kedua, ketiga, dan keempat di dalam komponen virtual terminal tadi. Di percobaan 5 sedikit berbeda dengan percobaan 1 sampai 4, di mana percobaan 1 sampai 4 kan kita memasukkan perintah tapi rangkaiannya masih sama. Nah, di percobaan kelima ini ada komponen yang bertambah, yaitu kita menambah komponen Arduino dan satu lagi komponen virtual terminal. Jadi kita rangkai ulang, kita menambahkan komponen SIM900D Green yang dihubungkan dengan virtual terminal. Jangan lupa kita hubungkan TXD SIM900D Green dihubungkan ke RxD Virtual Terminal, dan sebaliknya RxD SIM900D Green kita hubungkan ke TXD Virtual Terminal. Setelah itu tadi kita udah memasukkan teks di dalam SIM900D cardnya. Nanti akan muncul tampilan virtual terminal seperti ini. Kemudian yang akan kita lakukan adalah maaf terjadi kesalahan ya. Ternyata komponen SIM900D Green yang bagian RxD-nya dihubungkan di pin ke-8 komponen Arduino, sedangkan RxD di virtual terminal satu lagi dihubungkan ke pin nomor 5 Arduino. Kemudian pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata yang bisa kita lakukan berdasarkan modul 4 dengan menggunakan komponen GSM dan komunikasi serial ialah sebagai contoh pelacakan lokasi mobil menggunakan SMS gateway SIM800 berbasis Atmega 2560. Nah, jadi kasus pencurian mobil yang sering terjadi pada akhir-akhir ini menuntut pemilik mobil maupun kendaraan bermotor lainnya untuk selalu waspada. Karena itu, pemilik mobil dituntut untuk lebih berhati-hati serta waspada dan memasang alat keamanan ekstra selain kunci kontak, khususnya saat mobil diparkir dan saat akan ditinggal pergi oleh pemilik. Baik mobil maupun barang yang berharga yang terletak di dalam mobil sering menjadi target incaran para pencuri yang menimbulkan keresahan serta kerugian materi yang tidak sedikit. Beberapa pengujian yang dilakukan diantaranya adalah: pertama, pengukuran power untuk semua komponen; kedua, pengukuran kinerja SIM800L dan GPS Neo 6M; ketiga, pengujian sensor untuk alarm pintu atau magnetic switch; keempat, pengujian komunikasi GPS Neo 6; kelima, pengujian sensor magnet ketika pintu ditutup untuk mematikan alarm; keenam, pengujian waktu pengiriman SMS ke pemilik kendaraan; terakhir, pengujian hasil pengukuran komponen yang terhubung pada alat. Jadi yang pertama itu pengujian power. Di dalam tahap ini akan dilakukan terlebih dahulu pengujian terhadap input maupun output power yang akan digunakan pada alat power. Dalam hal ini membahas tegangan bukan daya. Kedua, melakukan pengukuran kinerja perangkat. Ujian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan akurasi dari perangkat yang digunakan. Dalam kasus ini dilakukan pengukuran komponen yaitu modul SIM800L dan GPS Neo 6M yang data pengukurannya berupa kecepatan pengiriman SMS berdasarkan operator yang telah diuji, serta waktu pengiriman SMS tersebut.
Selanjutnya, pengujian akurasi GPS Neo 6M berdasarkan akurasi lokasi yang dikirimkan alat, kemudian dibandingkan dengan pengukuran manual melalui aplikasi Google Maps. Pengujian komunikasi sensor lokasi GPS Neo 6. Pada pengujian kali ini tidak membahas sinyal, hanya menguji berdasarkan waktu. Sensor yang digunakan adalah GPS Neo 6. Ujian dilakukan dengan cara otomatis, yaitu ketika sensor pintu atau magnet switch bekerja serta buzzer mengeluarkan suara alarm, maka GPS akan mengirimkan lokasi kendaraan. Keempat, pengujian pintu untuk mematikan alarm. Pengujian ini dilakukan ketika alarm atau buzzer berbunyi ketika salah satu sensor pada pintu telah mendeteksi pintu terbuka. Pada pengujian kali ini, pintu akan ditutup kembali apakah sensor switch magnet dapat bekerja kembali dengan ditandainya buzzer yang telah mati ketika pintu ditutup. Kelima, pengujian waktu pengiriman SMS ke pemilik rumah. Rata-rata jangka waktu pengiriman SMS sangat tergantung pada kualitas perusahaan layanan penyedia jaringan GSM, serta kualitas jaringan ataupun sinyal yang tersedia di lokasi mobil maupun lokasi user. Keenam, pengujian hasil pengukuran komponen. Nah, yang terhubung pada alat pengujian yang selanjutnya dilakukan adalah mengukur komponen yang terhubung, serta mengetahui tegangan dan pada angka berapa komponen atau sensor tersebut ketika mulai bekerja. Pengumpulan dan pengolahan data dari pembuatan alat rancang dengan bangunan, sistem monitoring keamanan mobil menggunakan SMS Gateway SIM800 berbasis Android Mega 2560 ini dilakukan berdasarkan data pengujian yang telah didapatkan. Demikian video penjelasan modul 4 tentang modul GSM dan komunikasi serial yang dapat saya sampaikan beserta penjelasan rangkaian dan simulasi penggunaan modul 4 GSM dan komunikasi serial yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.